Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Dimas Arya Putra. Di sini saya akan mereview kembali tentang apa itu teori belajar, macam-macam belajar yang telah disampaikan oleh pemateri yaitu Kristen Hutasoid, itu dengan NPM saya 2181100020. Apa itu teori belajar? Menurut RBS Fudiartanto 2002, teori dikatakan bersifat ilmiah jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu teori harus menyintetiskan atau menjadi panduan atau mencampurkan sejumlah observasi. Yang kedua, teori dikatakan baik jika bersifat heuristik atau menyelidiki sendiri dan mengarahkan pada dorongan kepada penelitian baru. Yang ketiga, harus menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Jika hipotesis itu terbukti, teori menjadi kuat. Begitu pula sebaliknya. Jika hipotesis tidak terbukti, maka teori menjadi lemah. Yang keempat, suatu teori dipakai sebagai alat dan bisa benar atau salah, dapat berguna atau tidak berguna. Dan yang kelima, teori dipilih dengan prinsip parsimoni, yaitu dipilih teori sederhana. Yang keenam, teori itu penuh abstraksi atau metode untuk mendapatkan kepastian hukum, baik dari rumusan kata-kata maupun simbol sebagai penyusun teori secara akhir. Yang ketujuh, teori mempunyai aspek formal, yaitu harus dihubungkan dengan realitas yang menjurus kepada aspek empiris teori. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, semua teori ingin menjelaskan peristiwa dalam sosial. Oleh karena itu, teori berawal dan berakhir pada observasi empiris. Itu pengertian teori belajar menurut RBS Fudiartanto. Dan macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori pendidikan naturalistik yang dikembangkan oleh J.J. Rousseau. Yang kedua, teori-teori pendidikan yang dikembangkan oleh Pestalozzi, Montessori, De Clory, dan Froebel. Yang ketiga, gagasan Rabindranath Tagore. Yang keempat, teori pendidikan fenomenologis yang dikembangkan oleh M.G. Langenfeld. Yang kelima, teori pendidikan yang bersifat pragmatis instrumentalistik yang dipelopori oleh John Dewey dari Amerika Serikat. Keenam, teori pendidikan behavioristik. Yang terakhir, teori pendidikan holistik atau humanistik. Dan macam-macam teori belajar behavioristik dan kognitif. Yang pertama adalah beberapa teori belajar behavioristika. Teori belajar koneksionisme dikembangkan oleh Thorndike sekitar tahun 1913. Itu yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Dan yang D, sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Yang terakhir, yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. Dan yang kedua, beberapa teori kognitif. Dalam teori kognitif ini ada 3 variabel yang harus dipertimbangkan. Itu variabel ini adalah faktor perilaku, faktor lingkungan, atau disebut juga faktor ekstrinsik. Dan yang terakhir adalah faktor personal atau dikenal sebagai faktor intrinsik. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang belajar dan teori belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.